Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Nasir selaku dosen pengampu mata kuliah Six Sigma. Sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yaitu implementasi Lean Six Sigma dalam meningkatkan kualitas pada proses produksi CWSS di PT XYZ. Di sini ada saya sendiri, Ananda Permarta, ada Alvin Ilham Hanafi, ada Dimas Anjasmara, ada Melisa Angelina Putri, kemudian ada Miftah Dian Pangesti, ada Naufal Alfaras, dan terakhir ada Nanda Aptana Irsyadul Bahi. Lanjut, memasuki yang pertama, ada latar belakang di mana PT XYZ ini merupakan pabrik makanan yang memproduksi CWSS, Modified Starch, yang dihasilkan melalui beberapa tahapan proses. Kemudian, saat ini kemampuan proses produksi lini CWSS tidak mampu memenuhi permintaan pasar, sehingga muncul back order setiap bulannya. Nah, ketidakmampuan lini produksi ini disebabkan banyaknya produk cacat dan waste. Hal tersebut menuntut perusahaan agar mampu mengelola sistem produksinya secara continuous, secara berlanjut, efektif dan efisien dengan implementasi dari Lean Six Sigma dalam mengidentifikasi defect dan waste atau pemborosan. Kemudian memperbaiki defect dan mengurangi waste itu sendiri untuk meningkatkan total output produksi. Identifikasi terhadap waste dilakukan dengan menyusun current state value stream mapping atau VSM, sedangkan penyebab pemborosan adalah seringnya mesin mengalami breakdown sehingga proses produksinya ada yang berhenti. Baik, selanjutnya masuk ke tahap define. Pada tahapan ini ditetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan Six Sigma. Pada tahap ini akan menyeleksi permasalahan yang nantinya akan diselesaikan beserta biaya, manfaat, dan dampaknya terhadap pelanggan. Ada beberapa poin penting yang dilakukan dalam define. Yang pertama adalah menetapkan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah menentukan apa yang penting untuk peningkatan kualitas. Dan yang ketiga adalah menentukan standar kerja. Pada tahap define dilakukan dua langkah, yaitu identifikasi proses produksi serta identifikasi macam-macam produk cacat. Untuk yang pertama yaitu tahap pembentukan produk CWSS, yaitu material handling. Tujuan dari powder handling adalah untuk menuang raw material dalam kantong berukuran kecil dan kantong yang berukuran besar ke dalam buffer hopper. Lalu yang kedua, persiapan pembuatan starch slurry, yaitu tujuan pembuatan bubur pati adalah mencampurkan bahan dengan air untuk mendapatkan bubur pati dengan konsentrasi 35,5%. Lalu ada starch cooking, yaitu tujuan dari spraying system adalah untuk mengeringkan slurry menjadi powder CWSS. Lalu selanjutnya adalah diagram SIPOC, yaitu supplier input, process, output, dan customer. Di sini bisa terlihat di supplier terdapat gudang bahan baku dan gudang peralatan. Dari input terdapat tepung, air, dan steam. Di proses terdapat material handling, starch slurry, starch cooking, sama packaging. Lalu di output ada produk CWSS, dan terakhir adalah customer sebagai gudang produk jadi. Lalu terdapat identifikasi waste panjang value stream, yaitu identifikasi waste atau non-value added dilakukan dengan menggunakan kuesioner. VSM ini digunakan untuk mengidentifikasi waste yang sering timbul pada sistem produksi CWSS. Interview ini dilakukan kepada orang yang berkompeten dalam proses produksi CWSS. Terlihat terdapat 7 orang yang diberikan kuesioner terhadap ini. Lalu selanjutnya adalah penentuan CTQ, yaitu critical to quality dengan diagram Pareto. Dari diagram Pareto yang terlihat, produk cacat yang terbesar adalah RVA final viscosity sebesar 59,8%. Lalu dilanjutkan bulk density sebesar 24,4% dan moisture sebesar 15,8%. Dan selanjutnya dilakukan analisis penyebab permasalahan dan perbaikan. Baik, selanjutnya di sini terdapat tahap measure, di mana pada tahap ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menetapkan dasar kinerja proses saat ini dengan tujuan untuk peningkatan dan pengumpulan sumber data yang relevan sehingga bisa ditentukan signifikansi peningkatan dari suatu proyek. Untuk tools yang digunakan sendiri yaitu ada peta kendali X dan R dan juga menentukan nilai DPMO dan nilai Six Sigma.
Mungkin bisa di next slide. Baik, di sini ada peta kendali X, di mana dari peta kendali X ini dapat diketahui bahwa nilai LCL yang terendah sebesar 8,33 dan nilai UCL-nya sebesar 13,33. Mungkin bisa di next slide. Jadi di sini juga terdapat peta kendali R, di mana pada peta kendali R ini nilai UCL sebesar 26 dan nilai LCL-nya sebesar 6. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai pengukuran pada peta kendali X dan R berada dalam kondisi in statistical control. Dari perhitungan LCL pada peta kendali X didapatkan nilai negatif, sehingga nilai LCL-nya menggunakan angka 0. Oke, selanjutnya terdapat perhitungan untuk nilai DPMO dan juga nilai Six Sigma. Pada tabel berikut dapat disimpulkan berdasarkan perhitungannya nilai rata-rata DPMO untuk produksi CWSS selama 1 tahun yaitu sebesar 20.509,461 dengan level Six Sigma-nya 3,55 yang artinya mempunyai nilai sedang berdasarkan standar DPMO. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap analyze. Jadi pada tahap analyze ini akan dilakukan metode brainstorming bersama pihak terkait untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang akan digambarkan dengan fishbone diagram. Nah, pada tahap analisis ini yang dianalisis yaitu produk yang memiliki kecacatan yang terbesar yaitu RVA final viscosity. Bisa di next. Bisa dilihat dari fishbone diagram RVA final viscosity itu di breakdown dengan 5 inti permasalahannya, yaitu yang dilihat dari man, machine, method, material, sama environment atau lingkungan. Mungkin cukup dari analyze, bisa dilanjutkan ke teman-teman. Ya, selanjutnya ada improve, di mana improve ini merupakan sebuah usulan perbaikan terhadap produk yang cacat, di mana nilai cacatnya ini memiliki beberapa nilai tergantung dari RVA tadi, di mana final viskositasnya pada tahap ini dilakukan dengan metode FMBA. Nah, selanjutnya dalam improve ini dibuat tabel berdasarkan dengan fault tree analysis atau FTA. Yang selanjutnya diberi pembobotan pada nilai severity, occurrence, dan detection. Berdasarkan potensi kegagalan ini untuk menghasilkan risk priority number atau RPN dari RPN tadi dan dihitung lalu dihasilkan nilai sebesar 320 yaitu merupakan faktor dari mesin. Next. Untuk selanjutnya yaitu tahap kontrol. Pada tahap ini dilakukan monitoring setelah improvement dengan sistem PDCA. Bisa dilihat di tabelnya yaitu yield produksi sebelum perbaikan pada tahun 2019 pada bulan Oktober, November, Desember didapati rata-rata total produksi sebesar 551,67 ton, lalu total produksi cacat 35,67 ton, dan DPU sebesar 0,066, DPMO sebesar 22, 1585, lalu sigma level sebesar 3,51 dan juga downtime 73,25 jam. Bisa di next. Pada tabel berikut ini yaitu yield produksi setelah perbaikan pada tahun 2020 pada bulan Oktober, November, dan Desember dengan rata-rata total produksi ton sebesar 568,3 ton, lalu total produksi cacat sebesar 18,33 ton, lalu DPU sebesar 0,0322, lalu DPMO 10.755,75, sigma level sebesar 3,8, lalu downtime sebesar 49,24 jam. Dari tabel di atas, usulan perbaikan yang telah diterapkan memberikan penurunan nilai rata-rata DPU dengan periode yang sama, yaitu sebelumnya 0,066 jadi 0,0322. Nilai rata-rata DPMO yang sebelumnya 22.158,5 dengan sigma level 3,51 menjadi 10.755,75 dengan sigma level 3,8.
sedangkan kapasitas produksi mengalami kenaikan sebesar 2,9%. Sedangkan rata-rata downtime mengalami penurunan sebelumnya 73,25 jam menjadi 49,24 jam. Ya, kesimpulan di sini yaitu pada penelitian ini didapatkan kesimpulan analisa menggunakan metode putus analis menunjukkan bahwa penyebab produk cacat adalah proses preventif maintenance terhadap mesin yang kurang baik, ketidaktelitian operator dalam setting mesin, serta spesifikasi raw material yang tidak sesuai. Sedangkan penyebab pemborosan adalah sering terjadi mesin breakdown sehingga proses berhenti. Hasil penelitian menunjukkan terjadi rata-rata penurunan DPMO sebelumnya 22.158,5 dengan sigma level 3,51 menjadi 10.755,75 dengan level 3,8 dan penurunan downtime sebelumnya 73,25 jam menjadi 49,24 jam. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum